Ya, selamat selamat siang, Ibu Bapak, teman-teman semua, teman-teman aja ya ini ya, Garda Dharma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Satu nama budaya. Saya Cek dengan suara kelihatan? Kedengeran? kedengeran suara. Ya. Saya dengan Yuliana. Senang sekali siang hari ini kita bertemu kembali dalam acara online Zoom Garda Dharma Indonesia ya. Siang hari ini kita akan mendengarkan sharing dhamma dari Pak Rudi Kim Hok ya. Beliau ini hobinya bela diri ya Pak, sepertinya ya, bela diri dan juga olahraganya karate dan banyak lagi yang membuat beliau menjadi seorang yang pertangguh ya. Nah, jadi bagaimana kita melawan diri kita sendiri? Untuk hari ini topiknya adalah fight myself. Nah, kita teman-teman tentunya sangat menarik sekali ya. Hari ini kita bisa belajar untuk lebih banyak lagi mencari diri kita sendiri. Bagaimana sih kita membuat diri kita lebih tangguh, lebih berani dengan dari narasumber kita ya. Untuk itu kita persilakan untuk Pak Rudi Kim Hok, waktunya kami persilakan. Untuk nama budaya. Langsung aja ya. Perkenalkan, nama saya Upacarika Wirakusalo, Rudi Kim Hok. Kesempatan ini terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk teman-teman, para guru dan senior di sini untuk kita sharing, istilahnya sharing time, sharing waktu untuk bisa saling belajar. Saya juga semoga dengan kesempatan belajar ini kita semua semakin maju dalam dhamma. Langsung aja kita lanjut ke poin ke presentasi saya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Karena para mangsukan, nibbana adalah kebahagiaan paling tertinggi. Sadu, sadu, sadu. Perkenalkan, tadi nama saya Upacarika Wirakusalo, background saya sarjana komputer, anak satu, istri satu. Itu aja sekilas, nanti kalau mau kenal lebih lanjut boleh ya. Oke, hari ini kita ngobrol tentang fight myself. Di awal GDI panitia nanya, fight myself, kenapa nggak fight myself, gitu. Kan cuman saya bilang, kita mempertangguh diri kita oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Ya, self. Ya, kita memperjuangkan diri kita oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Jadi poinnya sebenarnya me, diri kita sendirinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita ngobrol tentang kehidupan, kadang kan kita bertanya, teman-teman, sudah berapa lama diri ini mengenal Dhamma? Mungkin banyak atau mungkin ada terlintas dalam pikiran kita masing-masing yang berbeda. Ada mungkin berpendapat, saya mengenal agama Buddha saat dalam kandungan mas saya berada sebentar. Romonita dan ayo silakan mulai. Mengenal Buddha Dhamma sebenarnya bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Jadi kita telah melewati kelahiran yang berulang hanya dengan di alam samsara ini, hanya kita menjumpai kesedihan dan penderitaan.
Oke. Jadi sudah empat sakya kalpa Guru Agung kita berkelana di alam samsara. Beliau juga memutuskan terakhir di kehidupan di bumi ini untuk mencapai tujuan yang sangat mulia menjadi sama Sang Buddha. Sungguh sulit dapat terakhir sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan makhluk hidup, sungguh sulit dapat mendengarkan Dhamma, sungguh jarang terakhir sebagai Buddha. Ini syair yang saya kutip dari Dhammapada 182. Sekarang mungkin pertanyaan saya kepada teman-teman, menjadi seorang umat Buddha, sikap yang harus dilakukan segera di awal saat ini apa sih? Di sini kelihatan tuh. Apa sih? Gitu. Ya, jadi menjadi seorang umat Buddha, sikap yang harus dilakukan segera di awal saat ini apa sih? Jadi coba kita saling bertanya pada diri masing-masing. Apakah kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini? Ada pertanyaan yang memang saya coba menjawab. Menjadi umat Buddha adalah siap dan berani mengubah cara pikir dan action. Ini yang dikenalkan Sang Guru Buddha Gautama kepada kita. Jadi kita bukan sekedar menunggu, kita bukan sekedar hanya berikhlas menerima keadaan ini, tetapi kita harus siap dan berani mengubah cara berpikir action. Yang cara berpikir kita biasa-biasa aja, kita rubah menjadi lebih baik. Dengan kita yang melakukan kehidupan ini cuma biasa-biasa aja dengan tindakan yang terbaik, akhirnya kita mendapat apa yang kita harapkan. Jadi syarat menjadi umat Buddha adalah mempunyai cara berpikir yang benar, sikap menjalankan kehidupan yang benar. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama Guru Agung kita. Ini kita kenal 4 kenyataan mulia dan 8 jalan utama beruas 8. Ini adalah jalan intisari ajaran yang diwariskan oleh Sang Buddha Gautama kepada kita. Jalan utama beruas 8 yang kita kenal dengan pandangan benar, pikiran benar, ya, ucapan benar, perilaku benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perlatihan benar, konsentrasi benar. Ini 8 PET ini dibagi 3 kelompok, kebijaksanaan, sila, dan samadhi. Kita merangkum seperti ini. Ya. Apabila seseorang dapat berkesempatan memperoleh kebahagiaan yang lebih besar dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, maka orang bijaksana seharusnya melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil tersebut guna memperoleh kebahagiaan yang besar. Ini nasihat Sang Buddha lagi, yang dimana sesungguhnya kebahagiaan-kebahagiaan kecil itu hanya memberikan kebahagiaan yang semu. Ada kebahagiaan besar. Di awal kita mengulang kembali khotbah Sang Buddha bahwa Nibbana para mangkang. Kita beliau melepaskan kehidupan di saat beliau itu di atas atau di puncak kebahagiaan yang luar biasa. Bukan sekedar manusia dengan kehidupan yang rata-rata, tapi beliau merupakan seorang mohon maaf, suaranya agak terputus ya, Pak Rudi. Ya. Teman-teman apa mendengarkan suaranya, boleh tolong di chat. Kalau di saya sih terputus-putus dan tidak kedengeran ya. Kedengeran, tes. Alvin, kedengeran Alvin? Agak putus. Ya, coba Pak di ini lagi, boleh di. Mungkin koneksinya ya. Mohon maaf, Ibu, Bapak, teman-teman semua. Koneksi internet mungkin agak terganggu. Mohon maaf jika terputus-putus ya. Baik, coba akan kita mulai lagi. Pak Rudi, boleh tolong? Yuli, dengar suara saya? Ya, sekarang udah dengar ya. Oke, lanjut ya ngobrolnya. Ya, jadi
kita dikenalkan oleh guru agung kita adalah revolusi mental. Pelepasan agung. Mental anak seorang raja yang luar biasa, yang harus meninggalkan kebahagiaan yang luar biasa untuk hidup sendiri lagi di pinggir hutan. Ya, itu adalah satu ajaran yang sesungguhnya memang tiada bandingnya, tiada taranya, yang harus kita jalankan sebagai umat manusia, murid yang kita mengenal guru agung kita Sang Buddha Gautama. Ajaran Buddha yang diajarkan kepada kita sebenarnya tadi moralitas, kesadaran, dan kebijaksanaan. Moralitas ini sila, tadi hubungan dengan kelompok jalan utama berwas 8, kesadaran, samadhi, dan kebijaksanaan lainnya. Inilah inti sari ajaran yang diajarkan tadi 4 kesunyatan mulia dan jalan utama berwas 8 adalah berisi revolusi mental. Ini mana? Sila, samadhi, dan lainnya. Sang Buddha pernah berkumpul dengan muridnya dan mengatakan bahwa saya dan kalian sama. Saya manusia biasa, kalian juga manusia biasa. Yang membedakan saya dengan kalian adalah saya berjuang untuk meninggalkan kehidupan ini, melatih diri untuk meningkatkan cara berpikir dan untuk perilaku saya menjadi lebih baik. Sehingga dengan jalan utama berwas 8, saya bisa menembus nibbana. Kalian juga bisa kok. Itu yang dikatakan Sang Buddha Gautama saat berkumpul dengan muridnya. Jadi, pandangan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha Gautama bahwa ajaran yang luar biasa ini, sila, samadhi, dan panya ini adalah, inilah hanya satu jalan-jalan ini. Bagi kita sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma, seharusnya inilah memang jalan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ringkas bahwa menjadi seorang umat Buddha, syarat pertama adalah manusia. Tapi manusia seperti apa? Manusia harus memiliki tingkat kesucian. Tingkat kesucian apa? Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Inilah tingkat kesucian yang memang kita harus tembus. Tanpa menembus tingkat kesucian, kita akan selalu keliling-keliling dalam samsara ini. Ada 2 cara untuk menembus tingkat kesucian ini. Pelatihannya, yang pertama, kita harus melakukan sila samadhi dan panya. Ini yang dibabarkan tadi. Yang kedua, kita berkesempatan untuk menjadi manusia lagi dan berkemungkinan bertemu dengan seorang sama Sang Buddha dan kita bisa memperoleh kesempatan berdiskusi Dhamma dengan beliau dan mungkin itu dapat membuat kesempatan kita menjadi Buddha juga. Ini yang kita kenal dengan Pacika Buddha, ini yang kita kenal sama Sawaka Buddha. Inilah jalan untuk menembus nibbana. Kebahagiaan tidak ada yang menghadiah kita, kesabaran nggak ada yang ngasih kita, tabahan juga nggak ada yang memberikan kita. Jadi sesungguhnya apa yang kita harus dapat adalah hasil dari praktek yang kita lakukan. Setuju teman-teman? Ya, setuju. Oke. Mulai masuk, membekali diri, fight for myself. Berjuang atau mempertanggung diri, tadi kata Yuli, diri kita sendiri. Untuk apa? Sesungguhnya perjuangan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Dan oleh siapa? Oleh kita sendiri. Sekilas, saya ingin bercerita, di kehidupan di dunia ini, saya pernah mengalami suatu true story, kisah nyata yang saya ingin sharing buat teman-teman. Saya tinggal di daerah Senen, saya lahir di Sukabumi, waktu umur 5 tahun hijrah ke daerah Senen, mungkin teman tahu ya. Daerah Senen itu kalau sering dengar di berita, Kelurahan Johar Baru sering berantem antar kampung lah, itu daerah rumah saya tuh. Nah, jadi di sana saya tinggal bersama keluarga, saya harus berangkat sekolah, melewati sebuah kampung di sana. Nah, kampung itu terkenal banyak premannya istilahnya. Suatu hari saat di kelas 3 SD, seingat saya, saat pagi-pagi berangkat sekolah, saya bertemu dengan segerombolan anak ABG, sekitar 10-15 orang waktu itu. Saya di stopnya dan ditanya, cek, bagi duit, katanya. Saat itu saya nggak memiliki duit yang cukup, dan saya bilang, saya nggak punya uang. Akhirnya saya ditendang, saya dipukul, saya ditonjok, tas saya diambil, dikeluarin, isinya dibuang di atas aspal. Akhirnya saya nggak mampu untuk melawan mereka, karena badan mereka besar dan banyak,
Yang saya bisa lakukan hanya menangis. Waktu itu saya segera pulang dan saya bertemu mama saya. Saya cerita, "Mah, pokoknya besok saya nggak mau sekolah di situ lagi." Gitu. Terus apa jawab mama saya? "Kenapa? Tetap lu harus sekolah di situ." Karena saya merasa masih anak soleh waktu itu, anak baik, ya saya mengikutin aja. Cuman hasil, setiap pagi saya selalu merasa parno untuk berangkat sekolah, ketakutan. Akhirnya nggak habis pikir, harus mencari akal bagaimana caranya supaya saya nggak bertemu dengan mereka. Akhirnya saya putar kampung, saya muter berangkat sekolah, saya muter keliling kampung lain sehingga saya nggak melewati kampung tersebut. Hasil, saya selalu terhindar berjumpa dengan mereka. Tetapi saya berpikir, suatu hari kalau saya bertemu dengan mereka dan saya belum dapat menghadapi mereka, apa yang terjadi? Saya pun akan dibully lagi seperti yang saat-saat pernah saya dibully seperti itu. Akhirnya saya bisikin papa saya, "Pak, boleh nggak saya belajar ilmu bela diri, Pak?" Ternyata jawaban papa saya apa? Tidak. Jadi papa dan mama saya mungkin sepakat atau kompak untuk tidak mengizinkan saya belajar ilmu bela diri waktu itu. Dengan alasan nanti kalau lu belajar bela diri, malah anak orang lu bukin, jadi masalah katanya. Jadi saat itu sedih banget. Saya sedih banget. Di satu sisi saya harus melindungi diri saya, di satu sisi saya nggak punya kesempatan untuk belajar itu. Saya berpikir ulang. Untuk kedua kali saya berpikir, bagaimana caranya saya bisa memiliki kesempatan untuk saya bisa melindungi diri saya. Itu setiap senja, saya kan selalu dapat angpau dari emak, engkong, dan para saudara saya. Akhirnya saya kumpulin. Dengan niat untuk bisa bergabung dengan ilmu bela diri ini. Waktu itu, saya harus mengumpulkan uang angpau yang bertahun-tahun dari kelas 3 SD sampai kelas 2 SMP, saya baru berkesempatan bisa join, gabung untuk membeli baju yang harus saya pakai. Nah, saat itu kelas 2 SMP saya bergabung. Semenjak saya bergabung di ilmu bela diri ini, banyak orang kampung di sana yang melihat saat saya berlatih, mereka nggak berani untuk mulai mengusik saya lagi. Disitulah saya mulai memiliki keyakinan dan kepercayaan pada diri saya sendiri. Sekilas cerita, ilmu bela diri ini sebenarnya namanya Shorin Kempo. Saya mengenal ilmu bela diri ini dari seorang teman di sekolah minggu Buddhis, salah satu sekolah minggu Buddhis di Johor Baru. Dia udah masuk duluan dan dia mengenalkan ini, mungkin karma juga bagi saya. Dia mengenalkan, "Rut, ada Rut ilmu bela diri Buddhis." Jadi saya nggak terlalu sulit untuk bisa mengenal lebih dalam ilmu bela diri. Hal cerita, belajar seni bela diri. Kalau kita kita renungkan kembali, untuk apa sih? Belajar dari sesungguhnya menaklukkan diri dan melindungi diri. Dari kisah yang saya alami, saya harus bertemu, harus melalui kehidupan di alam ini dengan sesuai apa yang karma saya terima atau sesuai karma yang saya pernah miliki. Sehingga seperti kata mama saya nggak harus menjauhi atau saya nggak harus mendinai atau saya harus membatalkan kehidupan ini untuk segera mengakhiri kehidupan yang tidak saya suka, sehingga saya harus lari ke kehidupan yang akan datang. Contohnya seperti saya harus membunuh diri atau saya harus lari dari kesempatan hidup di kehidupan ini. Tapi sesungguhnya saya harus belajar menaklukkan diri dan melindungi diri dengan cara apa? Tadi memberkati diri dengan Dhamma. Dhamma agung yang luar biasa yang mengenalkan kita kepada kehidupan ini hingga kita pun pada akhirnya dapat memetik kebahagiaan yang kita inginkan atau dambakan. Belajar seni bela diri. Kalau kita berandai-andai nih, kalau kita diberi kesempatan, Ruth, seandainya lu diberi kesempatan untuk belajar bela diri, apa yang akan kamu pelajari? Sehingga saya kan harus memilih belajar ilmu yang nggak biasa-biasa aja. Hal cerita, saya harus pergi ke kota, dari kota ke kota, dari gunung ke gunung, dari desa ke desa untuk mencari bela diri apa yang membuat saya tidak terkalahkan.
Alhasil, saya menjumpai sebuah ilmu bela diri yang harus saya datangi di sebuah gunung, di mana gunung itu terletak di dataran Cina waktu itu. Ini hanya cerita. Begitu saya datangi, saya lihat, wah ini perguruan silat yang diceritakan banyak orang, inilah perguruan dari yang keluar suara dari dalam Shaolin Temple. Siapa tuh? Saya menjawab, saya Rudi. Mau ngapain lo kemari? Oh, saya ingin belajar ilmu bela diri. Akhirnya dibuka itu pintu. Saya berjumpa dengan guru besar sana dan bertanya. Begitu saya lihat seseorang manusia bisa apa yang kita perintah dalam itu. Wah, seperti itu. Apakah kita bisa seperti itu? Apa kita merasa kagum? Wih, bisa seperti itu, bisa terbang di angkasa seperti itu, seperti kita. Kalau kita kebagian lain nggak pernah kasih untuk pada diri kita, dia nggak pernah action, nggak bisa kita menikmati kebahagiaan kita. Jadi kalau kita cuma melihat, wah orang itu bisa sukses ya, wah orang itu bisa kaya ya, wah orang itu bisa bahagia ya, wah orang itu bisa cantik ya, itu sekedar kita cuma bisa melihat. Tapi kita nggak pernah action untuk bisa meraih apa yang orang bisa dapat. Jadi sesungguhnya kita harus. Nah, di balik itu apa yang kita harus lakukan? Kita minta ilmunya untuk aja sehingga saya terbang. Jadi kita kali mau terbang seperti itu, tolong ajari saya, guru. Akhirnya guru itu memberi contoh jurus pertama. Lihat Ruth, ini yang saya harus ajarkan kepada kamu. Jurus pertama, dia lakonin tuh jurus. Cat. Ayo Ruth, lo lakonin. Saya lakukan. Cat. Itu yang saya lakukan saat itu. Akhirnya singkat cerita, oke Ruth, baiklah sekarang jurus kedua. Jurus kedua, saya lakukan. Ini contoh jurus kedua, Ruth. Cat. Apa yang saya lakukan? Saya ikuti jurus kedua. Cat. Akhirnya guru itu mengagumi, pinter Ruth. Jurus pertama lo jago, jurus kedua lo jago Ruth. Apa selanjutnya yang saya lakukan? Guru, boleh saya minta jurus ketiga? Guru itu menjawab, cukup Ruth. Jadi karena kita merasa ada satu ajaran yang baik, ada ajaran yang agung, seharusnya kita curious. Kita harus berjuang mencari dhamma tersebut dan membuat kita seperti yang kita inginkan. Setuju nggak teman-teman? Nah, waktu itu saya dilarang. Cukup, kamu pulang. Saya pulang. Besok, kamu boleh datang lagi, kita berlatih untuk jurus selanjutnya. Saya pulang. Dengan keinginan yang membara untuk segera memiliki jurus-jurus yang banyak, akhirnya disudahkan atau dicukupkan oleh guru itu untuk pulang. Setelah pulang ke rumah, saya nggak segera tidur. Sampai di rumah, malam hari, saya masuk ke kamar pribadi saya tutup jendela kamar pribadi saya tutup pintu kamar pribadi saya. Saya berada sendiri dalam kamar pribadi saya, apa yang saya lakukan? Saya mengulang jurus-jurus tadi, saya loncat, dengan saya mengulang, berteriak di dalam kamar pribadi saya sendiri, tanpa mengganggu orang lain, saya mengulangi ilmu yang sangat dahsyat itu. Tujuannya apa? Dengan kita memanfaatkan waktu yang kita miliki, kita melatih sekeras mungkin, sekuat tenaga, kita berharap kita akan segera bisa terbang seperti guru-guru atau kakak seguruan kita yang kita lihat tadi. Setuju nggak? Begitu juga, besok pagi saya bangun jam 4. Yang lain belum bangun, saya biasa bangun jam 6, saya harus bangun jam 4 pagi. Apa yang saya lakukan? Sama,
Saya tutup kamar pribadi saya tutup pintu kamar pribadi saya, dan latihan berulang-ulang dengan teriak-teriak di dalam kamar pribadi saya sendiri. Itu yang kita lakukan. Jadi singkat cerita, kalau kita ingin memiliki keunggulan, kalau kita ingin memiliki kebahagiaan, yang harus kita lakukan adalah latihan. Sejujurnya, sejatinya ya, kita harus mencari waktu. Apa yang waktu kita miliki, kita lakukan semaksimal mungkin agar kita dapat tadi melatih diri kita, sehingga kita dapat mencapai menjadi seorang pendekar atau seorang manusia yang memiliki kebahagiaan luar biasa tersebut. Singkat cerita, saya juga pernah mengalami di masa waktu SMP kelas 2. Saya punya seorang teman, waktu itu teman tersebut bawa stick drum. Tahu teman-teman stick drum? Stick drum itu untuk mukul drum. Nah, dia bawa, saya tanya, "Hei, buat apa lu bawa tuh stick ke sekolahan? Buat belajar drum." Lalu saya bertanya, "Buat belajar drum? Apa nggak memungkinkan kamu belajar drum di rumah, bukan di sekolah?" Saya liatin, saat jam istirahat, apa yang dia lakukan? Dia pukul-pukul meja belajar dengan stick drum tersebut, seolah-olah dia sedang memukul drum yang dia lakukan di rumah. Begitu juga dia cerita bahwa di rumah pun dia lakukan itu untuk mengulang kembali kebiasaan memukul drum. Jadi teman saya itu berkata, kalau saya cuma les drum di tempat les cuma seminggu sekali dan cuma sekitar 1 jam, apakah saya mungkin menjadi seorang drummer terbaik di Indonesia ini? Nggak mungkin. Saya harus meluangkan waktu dan saya harus melakukan latihan, mengambil action latihan untuk melatih setiap saat saya memiliki kesempatan untuk melatih. Itu yang dilakukan. Jadi apa yang kita sudah kenal di kehidupan ini, seperti tadi kita menjumpai ilmu bela diri yang dahsyat. Kita membuktikan sendiri dengan diri sendiri, istilahnya dengan Ehipasiko, dengan pengenalan Dhamma bahwa sila, samadhi, dan panya telah memberikan kebahagiaan. Saat kita merasakan kebahagiaan itu walaupun sedikit, telah membuktikannya sedikit, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan keras, sehingga kita pun dapat memiliki kebahagiaan seperti yang Sang Buddha Gautama miliki. Bisa dengan apa yang diwariskan oleh Sang Buddha Gautama, bahwa dengan melakukan sila, samadhi, dan panya, Sang Buddha Gautama pun mengingatkan kita juga bisa seperti beliau. Setuju teman-teman? Setuju Pak. Oke, kira-kira itu aja. Oh ya. Terima kasih Pak Rudi. Wah, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman semua ya. Pak Rudi ini sudah membawakan kita seperti dalam cerita dongeng ya. Beliau belajar, bayangkan beliau belajar karate sampai mempraktekannya di rumah ya. Di kamar, malam hari, dan pagi hari bangun jam 4 pagi untuk berlatih. Supaya beliau bisa meningkatkan diri lagi untuk hal yang beliau sukain ya. Begitu juga dalam kehidupan kita ya. Di sini dibilangin sangat luar biasa sekali ya. Ini sharing damanya bagaimana kita melawan diri kita sendiri. Itu ya Pak Rudi ya yang di ini ya. Dengan melakukan sila, samadhi, panya ya. Kita dapat menaklukkan diri kita dengan latihan. Kita melindungi diri kita ya dengan latihan. Oleh siapa kita terlindungi? Ya oleh diri kita sendiri. Ya, jadi Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi, Nibbana para manusia. Bagi siapa yang melihat dengan penuh kesadaran, penuh kebijaksanaan, terbebas dari semua duka. Kita mengingat bahwa ada 3 bala, ya, aditana, wirya, dan sada. Ini semua berhubungan dengan pikiran. Ya, jadi pelatihan kesadaran yang baik dimulai dengan duduk meditasi. Jadi action yang dilakukan kita harus melakukan. Apapun yang terjadi, kalau kita mau duduk melakukan dalam waktu yang kita batasi, contoh, saya harus duduk tadi
revolusi mental yang nggak biasa duduk meditasi 1 jam, saya harus duduk meditasi 1 jam. Kita harus melewati itu. Merevolusi mental kita harus sanggup duduk. Apapun yang terjadi dalam 1 jam itu kita lewati. Nanti pun akan memberikan nilai-nilai baik pada apa yang kita lakukan. Tanpa action nggak akan ada perubahan. Gitu, Bu Yuli. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak Rudi ya. Tadi udah dari belajar bela diri, malah sekarang kita diajak untuk meditasi ya. Meditasi sangat bagus sekali untuk melatih pikiran kita. Selain kita bisa action, juga bisa duduk berdiam diri dan mendapatkan manfaatnya. Ya teman-teman semua di sini yang udah bergabung, ada Pak Haris ya, ini ada Endang, terima kasih atas kehadirannya. Ya ada Bro Mulyadi, Sis Ningsi, Sis Yanti, Sis Rati ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tolong di kolom chat. Lalu saya mau balik kemana nih? Pak Rudi apa ada yang mau ditambahkan? Jadi kalau ini cuma sharing lagi nih. Ya boleh. Sharing boleh. cerita. Ya. Suatu hari saya mendengar cerita bahwa seorang ibu waktu itu berumur sekitar 55 tahun dan anaknya 35 tahun, 31 tahun waktu itu. Singkat cerita, tante ini baru kehilangan suaminya dan sanak keluarganya. Jadi mereka tinggal di dataran Cina. Tante Chen Yurong ini tinggal di dataran Cina. Dengan kalau di dataran Cina itu kehidupan mereka nggak bertetanggaan itu agak berjauhan sekitar 1 kilometer, 5 kilometer baru ketemu tetangga. Nah, di saat mereka kehidupan keseharian mereka juga hidup dengan kondisi yang nggak begitu mewah lah, kita bisa bilang sederhana dan kehidupan miskin lah. Tetapi suatu hari anak ini ngeluh pada ibunya, "Mah, saya kok sering sakit, mah, pusing, demam." Karena keadaan yang nggak mendukung, akhirnya mamanya bilang, "Ayolah, biar bagaimanapun kamu harus berobat. Ayo, kamu harus berangkat ke kota," katanya. Kenapa mamanya bercerita begitu? Karena mamanya berharap dengan yang dia miliki anaknya tunggal, kalau sampai terjadi apa-apa dia harus tinggal sendiri. Itu kan membuat dia sedih. Akhirnya berangkat, si tante ini sama anak berangkat ke kota. "Dok, saya pengen mengecek anak saya dengan kondisi anak saya yang dia miliki sekarang. Sering demam, sering pusing. Saya takut anak saya terjadi apa-apa." Baiklah, akhirnya anaknya diajak masuk ke lab, cek. Selesai cek, dokter ini ngomong, "Tante, anak tante mengalami kanker hati. Wah, mungkin dalam waktu dekat anak tante akan meninggal." Wah, nangis dia. Nangis. Karena beliau takut kalau terjadi apa-apa pada anaknya, beliau harus tinggal di kampungnya sendiri, menjalani hidup sendiri. Itulah yang membuat si tante ini sangat sedih. Akhirnya tante ini bertanya, "Terus apa yang harus saya lakukan, Dok? Kalau anak saya meninggal, saya nggak bisa hidup tanpa dia, saya harus hidup sendiri." Ya harus ada pengganti atau harus ada sebelah ininya hati seseorang sehat yang harus dicangkok. Wah, nangis lagi. "Gimana bisa, Dok? Sana keluarga sudah nggak ada." Terus dokter ini berkata, "Loh, kan tante punya golongan darah yang sama. Mungkin tante bisa mendonorkan separuh hati tante untuk anak." Wah, dia ketawa, disenyum waktu itu. Bukan ketawa, dia senyum. "Oh iya dok, baik dok, saya akan lakukan. Tapi tar dulu, sebelum saya mengambil separuh hati tante, saya harus memeriksa kesehatan tante." Begitu dicek, "Ayo saya cek dulu ke laboratorium." Waktu itu dokter cek, hasil apa yang dikatakan dokter itu? "Maaf tante, kesehatan tante saat ini belum bisa untuk menolong anak tante. Kalau hati tante diambil separuh, mungkin nanti
tante sering sakit dan anak tante pun nggak mungkin bisa hidup, mungkin aja bisa mati. Wah, nangis lagi luar biasa. Oh, terus gimana dokter, apa yang saya lakukan? Begini aja dah, kata dokter. Waktu itu, ini kisah nyata, kata dokternya, begini aja, tante pulang, tante lakukan berjalan kaki 10 kilo setiap hari untuk meningkatkan kesehatan tante, agar tante bisa mendonorkan separuh hati tante untuk anak tante. Itu yang dikatakan. Saya mendengar itu, saya pikir, ini dokter ya, orang lansia harus jalan 10 kilo setiap hari, apa nggak tepar, apa nggak telet. Itu yang pertama saya berada, kata pertanyaan dalam hati saya. Apa yang dilakukan? Tante ini langsung pulang, dia bangun setiap pagi jam 4 pagi, dia harus berjalan 10 kilo setiap hari sampai setahun. Dia lakukan setahun, selama setahun dia pulang, dia lakukan, dia kembali lagi ke dokter. Dok, saya sudah melakukan saran dokter, melakukan jalan kaki 10 kilo, bolak-balik 20 kilo setiap hari, yang setelah saya lakukan selama setahun, ini setelah saya lakukan. Baiklah, saya cek dulu kesehatan tante, terus saya bisa mengambil keputusan. Dilakukanlah tes waktu itu lagi. Cek hasil. Apa kata dokter? Luar biasa. Kesehatan tante meningkat berlipat-lipat ganda hasil dari pelatihan yang tante lakukan setiap hari. Akhirnya waktu itu jadi juga, ini kisahnya, jadi diambil dan akhirnya dicangkokkan. Selamatlah. Mungkin sekarang saat ini beliau masih hidup di dataran dengan hasil operasi yang dilakukan tersebut. Singkat cerita, tante itu harus bangun merelakan waktunya, bangun pagi jam 4. Harus berjalan 10 kilo setiap hari. Apakah kita berpikir di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, si tante bisa berjalan 10 kilo? Enggak. Mungkin dia hanya bangun, dia dengan niat aditana yang kuat, dia bangun, jam pagi-pagi masih gelap, dia lakukan jalan, mungkin cuman baru 100 meter, 200 meter, 300 meter, dia merasa capek, dia pulang. Tapi dia teringat, dia harus bangun pagi lagi besok untuk menolong anaknya, dia lakukan lagi, dia bangun lagi jam 4 pagi besoknya. Dia berjalan lagi 100 meter, 300 meter, 1 kilo bertambah, 2 kilo, dia capek, dia pulang. Di cerita itu juga dikisahkan bahwa sepatu yang si tante itu pakai sampai robek-robek, dia harus jahitin sendiri, dia pakai lagi. Hasil di suatu hari dia bisa berjalan 10 kilo setiap harinya. Jadi dengan usaha yang keras, dengan usaha yang kita lakukan baik, ya, dengan action yang baik, suatu hari pun kita akan mencapai kebaikan yang kita inginkan. Itu yang saya ambil dari cerita ini, yang berhubungan dengan kehidupan kita. Kadang kita itu dibatasi, kadang kita itu dihalangi oleh loba dosa dan moha kita sendiri. Kita membatasi diri untuk melakukan hal-hal baik, sehingga kita membuat kekotoran batin ini yang membuat kita nggak pernah berhasil. Setuju? Setuju. Jadi bagiku tiada hari tanpa meditasi. Itu yang harus kita lakukan. Lakukan. Suatu saat apa yang kita latih, apa yang kita lakukan itu akan mendukung merealisasikannya apa yang kita lakukan ke depan. Kira-kira itu, Bu Yuli. Wah, luar biasa sekali ya. Kita beri aplaus nih kepada Pak Rudi. Sama-sama. Ya, selain beliau juga melatih bela diri, ternyata di balik ketangguhannya juga bisa berdiam diri ya dengan meditasi ya. Sangat luar biasa sekali ya. Halo Pak Litar, Romo Litar. Boleh, maksudnya kalau ada pertanyaan di sini, saya lihat ya, kita sharing aja. Mungkin apa yang kepikir oleh saya, nggak kepikir teman-teman, atau yang kepikir oleh teman-teman bisa kepikir oleh saya, sehingga saya dapat belajar juga di sesi seperti ini. Luar biasa sekali pengalamannya, yang tadi sampai pergi ke gunung di China ya untuk belajar bela diri ya.
itu sekilas cerita. Saya bela diri sih di Indonesia. Itu Oh, di kalau saya Indonesia. harus dikasih pilihan untuk belajar ilmu bela diri yang harus saya cari, ya saya harus cari ilmu bela diri yang dahsyat, nggak mau yang Dahsyat. asal-asalan, kira-kira kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih bisa, Pak? Masih. Masih, wah. Siat-siatnya aja masih jago di sini. Oh, jago. Iya, iya, benar-benar. Ini Ya, mengalami kehidupan ini kita dengan tadi kesadaran, kita pun akan menemui kok jati diri kita masing-masing kok. Kita nggak harus menilai orang lain itu bisa bahagia, kita harus bisa seperti dia, enggak. Tapi kita dengan dhamma yang kita miliki, kita bisa juga seperti dia. Tapi harus merubah cara berpikir kita, melakukan merubah cara berpikir kita sampai kita mengerti kembali sinyalnya. ya, sinyalnya putus-putus ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini udah maksimal, udah bagus sekali. Ya memang sih kita semua, dari kita ya, semua manusia itu tidaklah sama ya satu sama lain. Dan kita kalau misalnya membandingkan diri kita sama yang lain, tentunya kita akan merasa bahwa kita, wah, tidak seperti dia atau apa. Nah, itu mengurangi kebahagiaan kita karena semuanya tergantung karma masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan balik ke diri kita sendiri ya. Tentunya ya Pak Lodi. Ini teman-teman ada yang mau bertanya nggak ya? Saya tunggu teman-teman yang mau bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, boleh saya yang bertanya ya Pak? Silakan. Nah, bagaimana, saya penasaran nih, bagaimana rasanya setelah, kan Bapak kan tadinya tidak dikasih orang tua ya untuk berlatih bela diri ini. Bagaimana saat, maksudnya rasanya saat Bapak tuh bisa mewujudkan apa yang Bapak mau gitu. Setelah Bapak bisa melatih diri gitu, bagaimana Pak rasanya? Ya, kalau ini secara pribadi penilaian saya ya, dengan kehidupan yang kita lalui, sesungguhnya itu ada jalur yang akan kita tempuh. Tadi apa yang kita lakukan, perbuatan baik, walaupun perbuatan baik yang kecil, perbuatan baik kecil inilah yang akan merealisasikan bagian kita. Maksudnya begini loh, waktu itu walaupun saya harus hidup di lingkungan yang nggak memberikan kenyamanan, istilahnya saya harus tinggal di kampung yang lumayan banyak premannya, dan saya nggak didukung orang tua, tapi saya rajin. Waktu itu saya menyempatkan harus rajin sekolah minggu, dan itu juga alasannya kenapa saya harus sekolah minggu. Kebetulan saya sekolah bukan di sekolah Buddhis, jadi saya diminta guru saya untuk mengumpulkan tanda tangan di sekolah minggu. Nah, itu yang saya lakukan saat kelas 3 SD, saya harus pergi ke sekolah minggu. Nah, dengan rajinnya saya ketemu sekolah minggu, saya rajin sekolah minggu, mungkin itu karma baik yang saya kumpulkan. Sehingga tadi membuat dengan action, dengan mengubah cara berpikir kita yang nggak harus negatif menjadi lebih positif. Yang tadi harus action, saya harus lakukan gitu loh. Dengan kita bertindak suatu saat tadi tadi pengumpulan poin, pengumpulan karma-karma yang kita dapat ini akan mendukung. Kan kita sering mendengar perbuatan kecil yang kita lakukan bagaikan setitik air bisa melubangi sebuah batu. Sesungguhnya titik air tadi menjadi kumpulan yang memberi syarat atau memberi kondisi kita menjadi apa yang kita inginkan. Maksudnya saat kita nggak memiliki jembatan untuk menyeberang, tadi perbuatan kecil itulah yang membuat kita bisa membentuk suatu jembatan, sehingga jembatan itu yang dapat membuat kita nyebrang ke alam yang atau keadaan yang lebih baik. Jadi kalau saya perbuatan yang kita lakukan
sakit bahagia bisa buruan gitu loh. Mencari yang terbaik, jangan cuma melihat orang, wah dia bisa bahagia, dia enggak, harus kita lakukan, nggak bisa menunggu, kita harus melakukannya. Kira-kira gitu Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak. Sangat membantu saya ya untuk pertanyaannya. Ya tadi dibilangin perbuatan kecil sangat menginspirasi saya ya, walaupun perbuatan kecil, tapi kita jika dilakukan terus-menerus itu akan membuat jembatan bagi diri kita sendiri ya. Tentunya kita juga berharap kita akan lebih baik ya dari perbuatan kecil. Kita tidak bisa meremehkan apapun yang kita lakukan, walaupun kecil, akan membuat berguna tentunya untuk diri kita sendiri ya. Terima kasih ya Pak Rudi. Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini ada dari Alvin ya. Pak Rudi katanya, Pak Rudi saya mau dong latihan ikut latihan. Jadi gini nih, kan Pak Rudi kan sekarang masih ingat, makanya tadi saya tanya ya, Pak Rudi kan masih ingat nih latihannya. Boleh nah, nanti setelah pandemi ini mungkin akan berkunjung ya, berkunjung ke Pak Rudi untuk latihan ya. Nanti kita sering teknik-teknik ya, minimal teknik-teknik ya bisa menjaga diri untuk wanita. Boleh, nggak masalah. Tapi sorry, asal tahu, saya dulu belajar ilmu bela diri ini tujuan untuk membela diri dengan istilah kata dengan teknik asal lebih, dengan tangan, dengan kaki. Kemudian saya temui satu ilmu bela diri tanpa tangan dan tanpa kaki saya bisa memukul orang lain. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, saya pernah belajar itu juga. Jadi kalau istilah kata itu namanya ilmu kontak. Jadi dengan jarak tertentu, saya akhirnya waktu itu dengan keinginan saya tadi melindungi diri karena saya seorang Cina dan saya kehidupan saya dengan banyak orang preman, saya harus hidup di lingkungan yang seperti itu. Akhirnya saya berkesempatan waktu itu SMA, saya berkesempatan mencari itu tadi ilmu bela diri tanpa kaki, tanpa tangan saya bisa mukul orang lain. Itu yang saya lakukan. Aduh. Saya harus pergi ke Bogor, Bu Yuli waktu itu. Di Bogor. Ini cerita dulu. Saya harus pergi ke Bogor, saya harus pulang jam 3 pagi setiap malam minggu. Buat apa? Latihan untuk bisa. Tapi bukan itu. Kebahagiaan yang saya cari bukan itu. Kita bisa melindungi diri kita hanya tetapi dengan kita mengenal Dhamma, kita memiliki perbuatan baik, memiliki karma baik, kita akan terhindar dari apapun. Karena orang kecil, saya berpendapat orang kecil kalah sama orang gede, setuju? Setuju. Orang gede kalah sama orang pinter, setuju? Setuju. Orang pinter kalah sama siapa? Orang pinter kalah sama orang yang mempunyai nasib baik. Dimanapun kita berada, kalau kita memiliki nasib baik, karma baik, dan kemujuran, kita akan terlindungi, kita akan terhindar dari celaka yang kita dapat. Jadi itu terlalu dalam ilmu yang akhirnya saya hanya sekedar balik lagi hanya mencari Dhamma, kebahagiaan. Jadi dengan kita berdekat dengan Dhamma, kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan bahagia, kita bisa belajar lagi lebih bahagia dan lebih bahagia lagi. Kira-kira itu sih Bu Yuli yang saya sampaikan. Jadi bukan berarti saya nggak mau ngajarin Alvin bela diri, saya siap, cuman sesungguhnya kebahagiaan yang kita dapat sesungguhnya dari Dhamma. Setuju ya? Setuju. Nah, terima kasih nih. Udah ya Alvin, berarti Alvin juga udah jempol, udah berarti dia setuju nih ya, Pak Rudi ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, karena waktunya juga sudah mendekati ya, waktunya udah mau habis. Ya, saya kesimpulin dikit ya dari sharingnya Pak Rudi, kita bagaimana kita menjaga diri kita sendiri agar terlindung ya, dengan menjalankan sila, samadhi, panya gitu ya Pak Rudi ya. Dan dengan dekat dengan Dhamma, kita akan selalu dilindungi dengan Dhamma juga. Saya pernah mendengar seperti ini. Kita yang menyentuh, dia yang disentuh. Kalau misalnya kita nggak bersentuhan dengan Dhamma, tentunya kita tidak bisa menyentuh dengan Dhamma. Ya gitu aja ya. Teman-teman semua, mungkin waktunya keterbatasan waktu.
kita sampai di sini. Hanya 1 jam. 1 jam ya. Ini mungkin ini udah 50 ya. Masih ada 10 menit. Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Pak Litar ada mau Romo ada yang mau ditambahkan? Saya nambahin sedikit. Suara jelas nggak, Bu? Hah? Suara jelas? Jelas. Jelas ya. Ya. Saya milih Romo Rudi ini karena salah satu figur yang buat saya ini semangatnya luar biasa. Makanya kita lihat basicnya dari seorang ahli bela diri, betul ya? Benar. Tapi bukan cuma itu, Bu. Karena bela diri butuh semangat yang tinggi. Beliau kalau lagi membabarkan dhamma pun semangatnya juga luar biasa. Ini yang saya senang. Dari yang nggak bisa sama sekali, saya tahu beliau dari sama sekali nggak terkenal sampai sekarang cukup dikenal kalau di Tangerang. Itu karena pengorbanannya, Bu. Jadi belajar damanya itu dikejar. Kalau kita malu-malu, mau ceramah malu-malu, Bu Yara. Kalau beliau ini cari, ada butuh penceramah nggak? Saya boleh dong, saya mau dong. Itu yang dilakukan, yang sama sekali jarang saya temui di para penceramah yang baru. Dan beliau juga salah satu ilmunya ya dapat public speaking dari salah satunya dari GDI angkatan 3 ya, betul Romo ya? Angkatan 3, setelah itu saya masuk angkatan 4, jadi saya kenal beliau, saya senang semangatnya, apalagi beliau ini kalau sudah sharing, kemanapun diterima, bahkan kalau yang masih jarak 20 km, gue sepeda, Bu. Bayangkan 20 kilo, 25 kilo masih naik sepeda loh, ke kampung-kampung naik sepeda. Barengkok, daerah Parung Panjang tuh kalau dari rumah beliau bisa 20-25 km, dilakoni dengan naik sepeda. Sampai Rawang juga sampai, betul dong ya? Iya. Nah ini yang saya senang dari semangatnya beliau sampai sekarang pun masih terus. Jadi ini juga bisa motivasi buat kami semua, buat teman-teman di GDI bahwa jarak bukan halangan, kemampuan juga bukan halangan, hanya semangat yang bisa membuat kita terus mau berbuat untuk perkembangan dhamma. Boleh diteladani beliau ini. Luar biasa. Luar biasa. Kita beri apresiasi ya. Untuk jempolnya ya. Benar-benar. Saya sangat terharu sekali nih mendengarkan sharingnya Pak Litar tentang Pak Rudi. Begitu bersemangatnya. Kita beri apresiasi lagi. Sama-sama. Jadi saya sharing sedikit. Boleh. Saya merasa kehidupan saya bisa sesuai dengan yang apa kita harapkan. Ya kan orang pengen kaya, orang pengen sejahtera, pengen sehat, pengen memiliki teman hidup yang bahagia. Kasarnya pengen punya istri, anak yang baik, kasar gitu. Nah ini yang kita idamkan. Itu semua kita dapat dari apa tadi? Dhamma. Sebenarnya dengan kita dekat dengan dhamma, seperti Yuri bilang, kita dekat dengan dhamma, semua dhamma itu akan memberi kita tadi, merealisasikan kita semuanya sebenarnya gitu. Saya sharing lagi. Sebenarnya kalau Litar, kalau saya mau berbuat bahwa saya ini sebenarnya lahir dari anak bukan orang yang berkecukupan. Kalau jadi anak orang bilang di sana seperti ini, warisan pun dari orang tua saya nggak ada. Saya bisa dapat memilih ini apa yang saya lakukan? Waktu itu kita saya yang diwihara mendengarkan drama. Tapi bagaimana caranya kita memetik karma baiknya itu tadi mengkondisikan. Dengan kita mengkondisikan karma baik yang kita telah timbun, bisa kok. Jadi dengan apa tadi? Melatih pikiran. Itu mengkondisikan loh. Melatih meditasi, membersihkan kekotoran batin, sehingga nanti yang kita dapat ada kebersihan batin. Kebersihan batin itu akan memunculkan bibit-bibit kebahagiaan buat kita. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi apa yang saya lakukan, kesemangatan yang saya dapat ini sebenarnya ya kita buat kita juga kok. Fight myself, fight siapa? Fight buat kita. Siapa ya? Kita sendiri gitu loh. Kita bisa kok memiliki tadi kebahagiaan. Kita bisa terbang ke orang lain, bisa. Asal kita mau nggak meluangkan waktu dan tenaga untuk bisa melakukan latihan untuk mencapai itu, bisa.
Kita bisa terbang kayak orang tadi, bisa. Asal kita mau latihan. Tadi, sorry, balik lagi. Seperti Romelita bilang, saya mau berbagi buat teman-teman. Kenapa saya bisa tanpa takut dan tanpa malu, saya bisa keliling di wihara-wihara di Tangerang? Karena saya di waktu senggang saya selalu bikin slide. Kuncinya, rahasia saya, setiap saya punya waktu, saya bikin slide untuk berceramah. Walaupun saya tidak memiliki kekuatan berpikir atau mengingat dhamma terlalu kuat, akhirnya saya tuangkan di slide-slide yang saya miliki. Jadi saat saya harus berkeliling di wihara, di satu wihara bisa berjumpa 10 kali ketemuan. Jadi saya mengulang slide-slide yang saya miliki. Jadi saya nggak berpikiran saya harus membawakan apa, tapi saya sudah memiliki slide-slide yang saya miliki sebelumnya. Gitu. Jadi saya semangatnya itu, saya berbaginya itu. Saya masih punya lagi, saya masih punya lagi, itu yang saya miliki. Jadi buat teman-teman, teruslah berkarya. Di saat teman-teman punya waktu, buat. Teman-teman mau sharing dhamma, buat sharing dhamma. Pakai apa? Pakai slide. Lakukan, kumpulin aja, kumpulin. Suatu saat kita dipanggil, berkesempatan sharing di suatu tempat, kita memiliki amunisi yang cukup banyak. Wah, luar biasa sekali ya. Dari tadi penjelasan Romo Litar, saya juga bilang, nah teman-teman semua di sini, ini Pak Rudi ini sebagai contoh ya buat kita ya. Bagaimana kita dari yang tadinya belum pernah sharing, tapi dengan sharing bahkan naik sepeda, wah suatu yang luar biasa sekali, karma baik yang luar biasa. Dan semangatnya itu, dari yang tadinya yang bela diri, di Dhamma pun dipraktekkan untuk bisa semangat ya, Pak Rudi ya. Wah, apresiasi yang luar biasa teman-teman. Next live kita lebih better lagi, lebih baik lagi, suatu saat kita akan mencapai di mana. Sadu. Ditungguin, Pin, di sini, Pin. Latihan langsung. latihan silatnya langsung ya. Katanya di kamar bisa tuh, soalnya di kamar ya. Bisa ya. Ya teman-teman semua, untuk kita bisa berlatih untuk membabarkan dhamma, menjadi seorang dhamma duta, tidaklah harus apa yang maksudnya maksimal yang kita miliki, kita juga bisa berbagi. Dari misalnya kita juga ke wihara yang dekat rumah atau di mana, seperti yang dicontohkan Pak Rudi itu ya, sangat luar biasa sekali. Saya sangat memberi apresiasi sekali kepada Pak Rudi, memberi contoh kepada kita semua ya, teman-teman di sini. Ini juga saya lihat ya ada beberapa calon peserta baru. Calon peserta ya, Gada Dharma ya. Ya, Gada Dharma ini sangat bermanfaat sekali. Jadi Gada Dharma adalah pelatihan public speaking dan juga pembelajaran untuk umat menjadi Dharma Duta. Di sini Gada Dharma ini banyak sekali didukung oleh narasumber ya. Nah kemarin Pak Rudi sendiri ini adalah alumni dari Gada Dharma. Tentunya setelah kita mendapatkan ilmu, skill dari Gada Dharma Indonesia, kita bisa langsung mempraktekannya ya. Dengan cara yaitu membuat, tadi tipsnya itu membuat itu ya, PowerPoint atau apa di waktu senggang ya? Iya, betul. Membuat bahan-bahan presentasi yang mau kita lakukan. Dengan tadi, selain kita mengumpulkan dhamma, kita kemas. Kita mengumpulkan agama, kita kemas dalam satu kalau media terserah, bisa dengan PowerPoint, bisa dengan kita tulis pakai teks, kita rangkum dulu, kita tulis di seperti HTML dan lain-lain. Itu sih balik lagi ke teman-teman masing-masing. Tapi kuncinya di saat waktu senggang kita mengumpulkan poin-poin yang akan kita bisa sampaikan kepada umat, sehingga itu yang membuat kita percaya diri, gitu loh. Dengan kita yakin bahwa ini yang saya mau sampaikan, ini mau saya sampaikan, nggak bingung. Saya mau nyampein apa ya, itu yang kendala membuat kita akhirnya ragu-ragu, membuat kita malas untuk melakukan sharing dhamma ke teman-teman yang lain. Wah, luar biasa sekali. Ketika kita udah siap dengan PowerPoint kita, kapanpun kita akan dipanggil, kita akan tampil dengan maksimal. Wah, luar biasa sekali. Ini ada dari Sis Ningsi ya. Thanks tipsnya Pak Rudi. Pak Rudi, ya, minta tips agar sharing kita on the track, tidak menyimpang dari ajaran Buddha dan tidak menimbulkan pandangan salah. Bagaimana tuh Pak?
Ya, dengan tadi seperti Yuli ngomong kan, kalau kita nggak menyentuh Dhamma, Dhamma tidak akan menyentuh kita. Nah, dengan kita melatih tadi, mengarahkan pikiran latihannya apa sih? Meditasi. Jadi meditasi seperti apa? Pelatihan, perhatikan, latih, nanti dengan pikiran kita terlatih, itu akan memberikan pengetahuan. Ya kan? Jadi Sang Buddha Gautama pun kalau kita lihat gurunya nggak banyak, tapi kenapa dia bisa sempurna pengetahuannya luar biasa? Hasil pelatihan tadi, kesadaran meditasinya akan memberikan pengetahuan yang luar biasa. Itu sih salah satu saya rasakan. Jadi kita berpengetahuan Dhamma, salah satunya tadi mengumpulkan Dhamma, ya pariyati Dhamma, terus kita praktekinnya pati-pati Dhamma, sehingga kita di Dhamma merasakan luar biasa, akan terus lagi. Kita harus pelajari. Oh ini sesuai apa enggak? Ini sesuai Dhamma apa enggak? Kan ini sebelum kita dibaca buat apa? Jadi kasusnya ajaran Am yang mengajarkan kita Setelah kita sholat, sebelum kita disolatkan, ajaran itu yang nggak ada di Dhamma sebelah, sehingga itu yang memicu pikiran kita akan lebih salah. Kalau kita mau on the track Dhamma, hal-hal kecil yang tidak sesuai Dhamma, skip. Hal-hal kecil yang tidak sesuai Dhamma, skip. Bagaimana kita memiliki pengetahuan Dhamma? Tadi, mendekatkan latihan Dhamma, mendengarkan ceramah Dhamma, mempraktekannya, meditasinya, sehingga nanti kita berpengetahuan. Kira-kira itu yang saya lakukan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya si Ningsi. Ya, teman-teman semua, karena waktunya, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Coba saya lihat dulu. Senang bisa ketemu teman-teman semua. Ya, Saya senang juga sekali ya teman-teman semua, senang sekali walaupun kita di online kita masih bisa bertemu, berbagi dharma ya. Senang sekali. Ya, luar biasa sekali sharing dharma hari ini, dan juga tadi yang disampaikan juga Romo Litar, terima kasih sekali udah memberikan kita juga mengetahui apa yang perjuangannya Pak Rudi ya. Kalau nggak disampaikan kita, wah ini perjuangannya luar biasa nih, patut memberi contoh ya kepada kita semua ya. Kita yang udah belajar di Gada Dharma, kita bisa juga mempraktekkan apa yang Pak Rudi praktekkan. Harus, dan kita pasti bisa yang seperti Pak Rudi sampaikan ya. Ya baik teman-teman, terima kasih Pak Rudi sudah sharing dhamanya, sangat bermanfaat sekali. Semoga Pak Rudi, Romo Ritar, dan teman-teman semua sehat selalu dan berbahagia. Kita pamit dulu ya. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Ini udah difoto ya, Alvin ya? Foto gelap bukanya. Wow, kalau di layar kita iya. Tapi pada saat di tempat orang, itu enggak bagus. Udah? Udah, Alvin?